Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang teks anekdot. Kami beranggotakan saya Parwati Manuruk, Saya Mutika Zahra, saya Elisha Pratimi, saya Anita Fitria, dan saya Nidia Sabrina. Baik, di sini kami akan menampilkan video teks anekdot. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat bagi para penonton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Pimpinnya nak doanya. Untuk memulai pelajaran hari ini, maka kita berdoa menurut kita masing-masing doa yang dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran yang akan kita tampilkan sekarang, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Diana Puspita, Legita Keluar Ginting, Saya Bu. Royal Dana, Saya Bu. Natasha Ampanila, Saya Bu. Sampai Afrina, Saya Bu. Mutia. Saya Bu. Kemana Mutia? Sakit apa? Kita doakan semoga Mutia cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan untuk menulis kekompakan kalian nih. Ibu, ketika Ibu bilang selamat pagi, pagi luar biasa. Bisa? Bisa Bu. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kurang mau agak keluar suaranya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada ingat? Benar. Jadi minggu lalu kita tuh sudah membahas mengenai pengertian teks anekdot dan perbedaan antara anekdot dan juga humor. Sekarang untuk menguji ingatan kalian mengenai pembelajaran kita minggu lalu, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Kalian siap? Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah teks anekdot itu diambil dari kisah nyata? Benar atau salah? Benar. Bagus. Yang kedua, teks anekdot untuk menyampaikan kritik. Benar atau salah? Benar. Bagus. Yang ketiga, teks anekdot bukan cerita lucu. Benar atau salah? Salah. Bagus. Dan yang terakhir, keempat, teks anekdot sama dengan humor. Benar atau salah? Salah. Bagus sekali. Jadi, teks anekdot itu diambil dari kisah nyata. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai masa apa kita mempelajari teks anekdot? Boleh angkat tangan? Ya, Selfie silakan. Jadi teks anekdot itu untuk menyampaikan kritik tanpa menyindir orang lain. Benar sekali. Boleh tepuk tangannya untuk Selfie? Nah, jadi teks anekdot ini ketika kita mempelajari ini berarti kita akan mengkritik nih. Tetapi teks anekdot ini tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena apa? Karena teks anekdot ini dikemas dengan cerita lucu, menarik dan juga mengesankan. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan struktur dari teks anekdot dengan disiplin, bertanggung jawab, dan juga percaya diri. Yang kedua, menganalisis teks anekdot, menganalisis struktur teks anekdot dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, menyimak video. Nah, anak-anak semuanya nanti akan menyimak video tersebut nanti akan ibu tayangkan, kemudian berdiskusi. Nah, berdiskusi ini nanti ibu akan membuat kelompok kecil. Nah, untuk kelompoknya kalian pilih sendiri atau ibu yang pilihkan? Pilih sendiri.
Oke, nanti berarti kelompoknya kalian pilih sendiri. Nah, setelah kalian berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, nah, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas, gitu ya. Nah, yang terakhir sebelum pembelajaran ini selesai, nah, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi berupa kuis kepada kalian tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing yang telah kalian pilih, gitu ya. Nah, baiklah. Sekarang setelah kita melakukan kelompok, Ibu akan menunjukkan satu video nih, yaitu video stand up comedy. Nah, kenapa sih video stand up comedy? Karena stand up comedy ini termasuk ke dalam teks anekdot, yaitu berupa sindiran. Nah, sekarang kita lihat videonya ya. Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah terang tuh lucu banget. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu nih pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak. Ya. Main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Karateka-nya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Oke, cukup sekian aja ya. Karena video ini sudah menyampaikan apa yang kita maksud. Oke, nah setelah kita menonton video stand up comedy ini, Ibu akan tunjuk satu orang dari kalian nih untuk menyampaikan apa sih isi yang disampaikan dari teks dari video stand up comedy ini. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Siapa yang mana? Kita ya. Nah, baik kita. Coba kita sampaikan apa yang kamu dengar atau apa yang kamu pahami. Video tadi membahas mengenai faktor yang menyindir para pejabat. Nah, iya benar sekali. Dan tepuk tangan untuk kita. Baik, terima kasih lagi kita. Nah, sekarang Ibu akan bentar ya. Sebentar. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu minta satu dari kalian untuk membacakan teks yang ada di depan, teks yang ada di depan. Coba Natasha, coba bacakan. Dua orang karir partai politik sebut saja namanya Dewi dan Hikmah. Mereka berhasil mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain menyerahkan berkas pencalonannya ke KPI daerahnya, Dewi dan Hikmah mengobrol sambil meminum teh di kantin gedung tersebut. Mereka berdua terlibat percakapan seru. Dewi, Nik, banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Hikmah, kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Bi. Saking kayanya mereka mampu punya beli termahal di Indonesia. Loh, maksudku beli termahal itu apa? Apalagi kalau bukan bagi tahanan KPK. Kok malah begitu tahanan sih?
Iyalah, coba kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar dulu baru bisa pakai baju tersebut. Oh begitu tuh maksudmu, baru paham aku ini. Mereka kemudian pusatnya lagi sambil dengan teman-teman mereka yang sudah bisa pakai baju termahal tersebut. Nah, iya, terima kasih Pak Nasya. Sekarang teks anekdot ini terdiri dari 5 struktur. Yang pertama orientasi, yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang krisis, reaksi, dan yang terakhir yaitu koda. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih itu abstraksi. Nah, abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Dan yang kedua itu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan awal dari suatu kejadian atau suatu cerita mulai bergulir. Nah, yang ketiga yaitu krisis. Nah, krisis merupakan puncak cerita yang mengisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat itu ada reaksi. Nah, reaksi ini merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter sesudah mengalami krisis. Yang terakhir yaitu koda. Nah, koda ini merupakan bagian penutup teks yang berisi amanah dan atau konflik. Nah, setelah kalian memahami apa itu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan sudah dibagikan kelompok nih. Nah, jadi tugasnya yaitu sebentar. Tugasnya yaitu kalian tentukan bagian mana sih, dari bagian mana ke mana, bagian abstraksi, bagian orientasi, bagian reaksi, krisis, dan juga koda. Jadi nanti tentukan dari mana ke mana ya. Paham nggak? Paham. Baik, sudah habis waktunya. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Siapa yang pertama menjawab? Sudah, Bu. Oke, kelompok kedua. Coba jawab dari mana ke mana orientasi dan semuanya. Untuk bagian abstrak dari 2 orang kader sampai rakyat daerah. Oke, terus selanjutnya? Untuk orientasi dari selain menyerahkan sampai percakapan baru. Baik. Yang selanjutnya? Untuk krisis dari percakapan Dewi dan Nikmat. Yang mana nih? Nikmat, Bu. Yang terakhir? Kepala baju ya. Oke, selanjutnya nih, mana Untuk lagi? yang reaksi dari Dewi, Bu, ya coba kamu pikir seorang politis minimal harus mencari uang. Nah, baru yang terakhir sampai nikah, Bu. Sampai ini? Ya, Bu. Terakhir koda? Dan terakhir koda dari mereka, kemudian memesan teh, baru sampai tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Baik, benar ya. Yang pertama tadi abstraksi dari mana? Dari 2 orang kader partai politik sampai rakyat daerah. Nah, yang kedua dan yang lainnya itu sesuai ya dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2. Nah, selanjutnya sekarang siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Silakan Diana. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai struktur teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah itu kita juga sudah menganalisis teks anekdot dan struktur. Baik, beri tepuk tangan untuk Diana. Nah, untuk evaluasi, Ibu akan memberikan kuis yaitu dari aplikasi Kahoot. Sebelumnya, udah download ya kan aplikasi Kahoot? Sudah. Boleh buka yang sudah Ibu berikan. Nah, di situ ada beberapa soal mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini. Boleh dikerjakan dimulai dari sekarang.
Oke baik, selanjutnya kita akan merefleksi bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Ada beberapa emoticon yang ada di PPT, ada senang, biasa saja, membosankan, dan juga sedih. Silahkan kalian jawab dengan kompak pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Oke baik, terima kasih. Minggu depan kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks anekdot. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil video pembelajaran mengenai teks anekdot. Jika ada salah kata di dalam video yang kami tampilkan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.